Shalom Jemaat GBI Keluarga Kudus. Berikut adalah warta sepekan Minggu 11 Juni 2023. Kami menyambut kehadiran Anda yang baru pertama kali beribadah di GBI Keluarga Kudus. Kami rindu Anda tertanam dan bertumbuh dalam Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di gereja kami. Mari terhubung bersama kami dengan menghubungi pelayan Church Welcoming Team di depan gereja. Atau Anda dapat terhubung dengan pelayanan online kami di YouTube, Instagram, TikTok, dan website GBI Keluarga Kudus. Mewakili Gembala Sidang, staf penggembalaan, dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada 14 Juni Ibu PDP Dr. Yuniarti BM, 15 Juni Ibu Elizabeth Anna Murwati, Ibu Sri Rejeki, Cynthia Puspita Dewi, 16 Juni Ibu Titus Maswan, Ibu Edvani Skara, Robertus Reynaldi, dan 17 Juni Ibu Suryanti Widyastuti. Info ibadah. Awali pagi hari Anda dengan mengucap syukur. Hadirilah ibadah doa pagi setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada pukul 4:30 pagi di gereja. Bagi Anda orang dewasa matang, bergabunglah dalam ibadah Odema pada hari Rabu 14 Juni 2023 pukul 5 sore di aula gereja. Bagi Anda pemuda dan remaja, mari beribadah di Youth Arrow of God setiap hari Sabtu pukul 4:30 sore di aula gereja. Dan untuk adik-adik kesayangan Tuhan, ayo bergabung dalam ibadah Hesed Kids setiap hari Minggu pukul 7 pagi di aula gereja lantai 2. Setiap bulan, gereja kita mengulurkan tangan kasih kepada jemaat yang membutuhkan. Puji Tuhan, minggu ini kita dapat menjadi berkat bagi kota kita lewat Minggu Berkat. Ada paket beras yang dibagikan di Minggu Berkat. Mari bergabung bersama kami menjadi berkat bagi sesama lewat amplop tangan kasih. Anda rindu melayani di kebun anggur Tuhan? Gereja kita membuka volunteer untuk multimedia, Hesed Kids, dan tangan kasih. Mari daftarkan diri Anda ke nomor pastoral atau dapat mendaftar melalui website GBI Keluarga Kudus. Ayo kita bersama-sama menjadi ranting-rantingnya Kristus yang berguna untuk kebun anggurnya Tuhan yang manis. Pelayanan gereja. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anak, dimohon mendaftar 1 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pemberkatan pernikahan, dimohon mendaftar 4 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan, dan konseling, dapat menghubungi nomor pastoral kami di 0852 8181 6776. Percaya kepadanya berarti memberi kesempatan untuk dia bekerja dan menggenapi apa yang dijanjikannya. Demikian warta minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami sebagai putra-putramu jadikan mata kami menjadi mata Yesus. Telinga kami menjadi telinga Yesus. Pikiran kami menjadi pikiran Yesus. Seluruh tubuh kami menjadi baitnya Kristus. Sehingga setiap saat kami dapat merepresentasikan, mengekspresikan Kristus.
Dan mulai hari ini langkah-langkah kami adalah langkah-langkah yang berdimensi ilahi, dituntun oleh roh dan hikmat-Mu yang luar biasa. Kami percaya itu kehendak ketetapan-Mu sehingga kemuliaan surga nyata di bumi lewat hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya silakan duduk kembali, shalom. Pagi yang luar biasa, pagi yang sangat baik, di mana kasih Bapa itu melampaui segala-galanya. Dan karena Bapa itu kasihnya begitu kuat dalam apa yang Dia kehendaki. Dari bacaan kita, saya ingin menanamkan sebuah kebenaran, ya. Di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10, ini kasih Bapa itu begitu luas, begitu dalam. Melampaui akal dan pengertian kita, ya. Bapa itu kasih bukan karena Dia mengasihi kita. Sebelum Dia mengasihi kita, keberadaan Allah Bapa itu penuh kasih. Amin. Bukan hanya mengasihi, penuh kasih, dan kasih itu mengalir. Lah, kehendak Allah untuk kita dinyatakan oleh Yesus adalah semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi. Apakah saudara bisa menangkap gelora hati Tuhan? Tuhan ingin saudara mengalami sukacita Yesus. Dan supaya sukacita saudara menjadi penuh. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Saudara dan saya telah memiliki hidupnya Allah. Hidup yang dari kekekalan yang dimiliki Allah telah dinyatakan 2000 tahun yang lalu lewat hidup Yesus di atas muka bumi. Hidup yang Yesus miliki yang begitu berkelimpahan ada di dalam hidup kita. Jadi saudara dan saya seharusnya menikmati kehidupan Yesus yang berlimpah-limpah. Ada amin? Hidup Kristus yang kaya raya. Tapi mari saya ingin ajak mengapa? Mengapa anak-anak Tuhan untuk mendapatkan sukacita saja harus bergantung dari dunia? Harus mengharapkan dunia ini memberi sukacita. Padahal Tuhan sudah menjanjikan supaya sukacitamu penuh. Sukacitaku sendiri yang aku bawa dari sorga itu tinggal dalam hidupmu. Dan supaya sukacitamu penuh. Mengapa kita mendambakan sukacita dari dunia? Dan betapa kecewanya hati kita. Sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab, kita renungkan. Dan ketika kita mengharapkan sukacita, damai sejahtera, Tuhan berkata, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu, dan damai sejahtera-Ku tidak seperti yang dunia berikan. Ketika kita mendambakan damai sejahtera sukacita dari dunia, dan kita tidak mendapatkannya, saudara dan saya bisa kecewa. Padahal Tuhan yang di dalam saudara berkehendak penuh, supaya sukacita saudara berlimpah-limpah. Sukacita saudara menjadi penuh. Mari kita mau lihat mengapa terjadi seperti itu. Mengapa terjadi seperti itu? Saya ingin mengajak saudara untuk melihat sebuah kebenaran. Ini. Ternyata masalahnya ada di sini. Pertanyaan yang perlu kita jawab, yang Alkitab perlu jawab. Apakah Anda sudah menjadi rohani? Orang Kristen yang bayi rohani yang kanak-kanakan tidak bisa mengerti kehendak Tuhan supaya sukacitaku yang aku bawa dari sorga itu ada di dalam kamu dan engkau mengalami sukacita damai sejahtera yang berlimpah-limpah anytime, setiap saat, every time, setiap saat. Karena kita
pikiran kita belum memahami sepenuhnya isi hati Tuhan, hanya seringkali kita hafal di pikiran tapi belum menjadi pewahyuan dalam batin. Betapa banyak saudara, karena kita tidak mengalami sukacita damai sejahtera di Tuhan, kita banyak kali hidup ini sedang mencari pelarian. Dan betapa banyak harga yang harus kita bayar. Ya. Banyak orang yang, ini contohnya begini, pelariannya adalah kerja. Kerja itu tanggung jawab, tapi kalau sudah kerja over, itu menghindari kondisi rumah, menghindari keadaan atau menghindari kekosongan batin dan diisi dengan kerja. Dia pikir di dalam kerja itu terpenuhi. Tapi yang jadi masalah di kerja cuma berapa jam, setelah itu kembali ke keluarga kembali. Dan setelah gitu kita bisa hidup sendiri lagi, bisa mengalami pergumulan. Kita coba lagi kerja, ketemu teman-teman, kita mendapatkan tantangan, challenge di dalam dunia kerja. Kita kembali bergairah lagi. Tapi masalahnya itu sementara, itu hanya pelarian sementara. Hari ini, jangan mencari pelarian untuk mendapatkan sukacita. Sukacita itu sudah ada di dalam saudara. Damai sejahtera, kebahagiaan itu sudah ada dalam saudara. Ya. Ini penting untuk betul-betul kita pahami hari ini, apakah saudara sudah menjadi rohani. Hanya orang Kristen yang rohani bisa memahami apa yang Yesus kehendaki katakan dan kita mengalami dalam realitas. Tapi orang Kristen yang duniawi, yang karnal, yang bayi rohani tidak akan pernah mungkin. Dan Paulus menegur cukup tajam kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan aku, 1 Korintus 3 ayat 1-3, saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Sudah berbulan-bulan sebelumnya, Paulus berkata, aku tidak bisa berbicara kepada kamu seperti kepada orang-orang yang rohani. Jemaat Korintus tidak bisa menangkap kedalaman Injil kasih karunia. Dia hanya mengerti lapisan-lapisan luarnya dan berhenti di situ. Stagnan di situ dan tidak mau mengalami terobosan untuk mendalami rahasia-rahasia yang begitu luar biasa. Hanya mengerti hal yang bersifat fondasi dasar. Ini kondisi jemaat yang ada di Korintus. Paulus berkata, kamu ini masih karnal, masih daging, masih manusiawi, kamu ini masih duniawi. Aku tidak bisa bicara dengan kamu, tentang hal-hal misteri rahasia-rahasia. Sebelum dunia dijadikan Tuhan sudah sediakan, aku belum bisa. Kamu belum bisa menangkap berapa banyak anak-anak Tuhan tidak bisa memahami. Ini bukan berdasarkan kekuatan rasional. Kemarin ada satu keluarga, Mas Bayu sama Mbak Ati. Dan akhirnya suami istri menjadi pendua syafaat. Dia katakan, dulu Pak Petrus berdoa di rumah kami. 10 tahun yang lalu. Dan Pak Petrus berkata, pandang Yesus. Baru 10 tahun kemudian saya tahu apa yang dimaksudkan dan saya lengkapi. Dan Mbak Ati berkata kepada istri saya bersyukur saya menemukan seorang ibu. Ya, sebelum beberapa hari menemukan istri saya seorang ibu, istri saya tetap ibu. Ya. Yang anugerah Tuhan menyingkapkan. Dan hubungannya begitu dekat, begitu baik dengan istri saya. Dan terus membangun sebuah komunikasi rohani.
10 tahun baru bisa menangkap. Dan dari saya memberikan sebuah pernyataan sampai memahami menjadi pewahyuan, banyak pengalaman-pengalaman yang harus dilewati. Saya berdoa supaya saudara mengalami percepatan. Kok tidak ada amin ini? Saya tidak ingin Alkitab tergenapi. Apa yang terdahulu menjadi terkemudian. Seperti Allah ketika bangsa Israel menolak Allah. Keselamatan disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Allah tujuannya membuat kecemburuan supaya umat Israel mengejar ketinggalannya. Jangan saudara berkata seperti ini, oh itu kok baru saja kok. Oh terus naik. Baru saja kok terus ini. Bukan masalah baru saja. Jangan ada di sini yang merasa memiliki roh senioritas. Yang Allah butuhkan tetap rendah hati. Tetap rendah hati. Sampai saat ini saya berkata, Tuhan di hadapan Engkau nothing. Saya merasa mampu untuk melakukan sesuatu. Tapi saya di hadapan Tuhan berkata, Bapa, di luar Yesus aku tidak dapat berbuat apa-apa. Berkaitan dengan Engkau. Rasa-rasanya saya mampu. Tapi Alkitab berkata saya sebetulnya itu udah rusak daging adanya. Saya berdoa supaya saudara tersingkap pada pagi ini. Ya. Ini masalah pewahyuan saudara. Ini masalah kebenaran. Saya tidak ingin justru Tuhan pakai yang baru. Saudara sedang bergerak di dalam alam rohani, alam supranatural. Jangan pernah saudara berpikir begini, hati-hati loh. Orang yang mulai menutup hatinya dengan Tuhan, Tuhan sedikit angkat anugerahnya. Sedikit aja, ada banyak-banyak. Saudara berkata begini, saudara sudah diberi kepercayaan pelayanan. Dan saudara mengambil keputusan dengan pendapat, opini, sudah digumulkan, oke, saya berhenti sementara. Itu keputusan saudara. Tapi saudara tahu enggak, Tuhan izinkan itu. Karena sesungguhnya saudara sudah kehilangan seni merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami terus berdoa, Tuhan, tidak ada satupun pekerjaan yang tidak datang dari Engkau. Ini perkara rohani, perkara ilahi, kita butuh peka dengan Tuhan. Jangan sampai saudara kehilangan momentum. Saya pun terus mendalami, minta anugerah demi anugerah supaya saya jangan kehilangan momentum. Jadi hati-hati di dalam saudara beriringan bersama dengan roh Tuhan. Lah hari ini ketika jemaat di Korintus itu masih duniawi, tidak bisa. Dia berkata, Tuhan, supaya sukacitaku di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh, mana mungkin. Maka karena mengalami kekosongan itu, pelariannya mencoba mengharapkan sukacita dari dunia. Di mana dunia tidak pernah memberikan sukacita yang sejati, yang dalam. Terus saya ingin ajak saudara untuk melihat hari ini. Saya banyak disingkapkan hal-hal yang baru, yang lebih dalam bagi saudara. Paulus menegur dengan keras bahwa jemaat di Korintus masih duniawi atau bayi rohani. Statement yang sangat baik sekali. Sesuatu menjadi wajar bila orang Kristen baru disebut bayi rohani. Orang Kristen baru ya. Duniawi, karnal, daging, itu wajar. Tapi kalau sudah ikut Tuhan bertahun-tahun dan tetap duniawi, karnal, dan daging, itu tragedi hebat. Itu tragedi hebat. Saya bisa bayangkan. Saya ajak saudara untuk melihat analogi secara sederhana. Saudara pernah melihat orang usia 20 tahun, 25 tahun, yang lain sudah bisa berkarya, bertanggung jawab dalam hidup. Dia hanya bisa bilang, Mama, Mimi, Mama akan.
Saudara pernah melihat seperti itu? Itu tragedi, itu secara lahiriah. Secara kekekalan rohani kita terjadi tragedi yang hebat. Tetapi sebuah tragedi jika orang Kristen yang sudah bertahun-tahun masih tetap duniawi. Saya memberikan kepada saudara identifikasi untuk mengenali kita ini sudah rohani atau masih duniawi atau masih bayi rohani. Artinya pemahaman kita dangkal sekali, hanya masalah-masalah bersifat basically, dasar mendasar, tidak lagi mengenal pendalaman. Dengan ayat bukan aku lagi melainkan Kristus yang hidup, hanya tahu di pikiran tapi tidak paham di batin dan tidak bisa menerapkannya. Itu sangat menyedihkan, saudaraku yang kekasih. Lah hari ini saya ingin mengajak orang Kristen daging adalah, ini identifikasi tanda-tandanya, mereka yang mengalami kehadiran roh Tuhan. Orang itu sudah lahir baru, roh Allah sudah hadir. Tetapi hidupnya dikuasai daging, dikuasai keakuan, dikuasai diri sendiri, opini, pendapat diri sendiri, perasaan sendiri, pengalaman sendiri. Ini disebut orang Kristen yang daging duniawi, hidup secara manusiawi. Mari biarlah Roh Kudus penolong. Kita tidak perlu harus melihat orang lain. Kita melihat diri sendiri dengan hati yang terbuka. Kalau hari ini Tuhan menyadarkan, ya nak kamu masih daging, minta ampun bertobat Tuhan, bawa aku dalam terobosan. Supaya aku dapat mengejar ketinggalan. Tapi Allah baik. Ketika kau membuka hati dan kembali kepada jalan Tuhan, masa-masa yang hilang yang saudara sia-siakan, Tuhan akan kembalikan dengan percepatan. Sehingga saudara semuanya memiliki sama level perjalanan rohaninya. Tidak ada yang ketinggalan. Mereka yang duniawi itu mengandalkan diri sendiri, bergantung diri dan mengandalkan diri. Itu gambaran orang Kristen duniawi, tidak nangkap. Dia tahu dia dibenarkan karena iman, dia tahu. Tapi berhenti sampai situ. Dia tidak mengerti arti bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Tidak nangkap, tidak bisa mempraktekannya. Terus tanda-tandanya mari kita dipanggil bukan untuk menghakimi, tapi kita dipanggil untuk dibaharui. Mereka melakukan perselisihan, tadi 1 Korintus 3, kemarahan, perseteruan, dan kecemburuan. Ini sebetulnya 1, 2, 3 ini ada di Galatia 5 ayat 19 dan 20. Buah-buah kedagingan, belum buah-buah yang lain. Tanda lagi orang Kristen yang kedagingan, dia ingin berbuat baik, tetapi ia tidak dapat, tidak mampu. Ia melakukan apa yang tidak diingininya. Wah, ini kan saudaraku tahu yang baik tidak bisa melakukannya, tahu yang jahat tidak kuasa menolaknya. Ini kan bukan hidup ini. Ini bukan hidup ini. Mengapa mereka berusaha untuk taat dan selalu gagal? Oleh karena mereka masih duniawi, manusiawi, bergantung diri sendiri. Diri kita ini daging rusak. Pendapat kita ini sudah tercemar, opini kita sudah tercemar, perasaan manusiawi kita sudah tercemar, perlu diterangi oleh Roh Tuhan. Ya, pendapat-pendapat kita ini sudah tercemar, perlu diterangi oleh Roh Tuhan. Kalau tidak, kita menghayati bukan menghayati aku datang supaya mereka hidup dalam segala kelimpahan, tapi kita menghayati kemiskinan. Coba saudaraku, engkau saudara ini menjadi saluran sukacitanya sorga. Engkau menjadi saluran damai sejahtera sorga. Mengapa kita masih mengemis sukacita dari dunia, damai dari dunia? Ini sebuah tragedi yang hebat. Mari kita akan lihat terus kepada jemaat yang dewasa. Paulus memberitakan hikmat yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita sebagai anak-anaknya. Dari 1 Korintus 2 dan Korintus 3,
Paulus sedang membedaskan orang Kristen yang duniawi, yang bayi rohani, yang tidak mengalami pertumbuhan rohani, tandanya tadi iri hati, perselisihan, permusuhan, konflik, ya, sakit hati, dan lain sebagainya. Tapi orang Kristen yang dewasa itu tandanya buah roh, dia baru dapat mengerti hikmat. Paulus berkata, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi apa? Apa itu hikmat? Kristus. Maka gereja kita ini mengarahkan jemaat fokusnya Kristus. Lah terus fungsi gembala, kami terus membimbing, menuntun. Gembala saudara suatu saat nanti dipanggil Tuhan, tapi Kristus tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara mungkin mencari saya, tidak ada ketika saya di luar kota. Tapi kalau mencari Yesus pasti berjumpa. Jadi banyak hamba Tuhan tergoda untuk memfokuskan jemaatnya kepada pendetanya. Sehingga ketika pendeta mati dipanggil Tuhan, kacau imannya, kacau. Saya boleh dipanggil Tuhan, Yesus tidak pernah tinggalkan saudara. Tapi bukan berarti, saya tidak perlu pendeta, tidak bisa. Karena pendeta itu adalah alat yang Tuhan karuniakan untuk membangun jemaat. Tidak ada, saudara. Mari saya ingin tunjukkan. Hikmat itu pribadi Kristus. Saudara harus makin mengenal dia. Dia sebagai Allah, yes. Dia sebagai Tuhan, lah besok minggu saya mau bagikan. Dia firman, dia Allah. Tapi Kisah Rasul 2, Allah telah membangkitkan Yesus dan menjadikan dia Tuhan. Bingung enggak? Dia Allah kok dia Tuhan? Apa artinya Tuhan? Apa artinya kok dia sebelum jadi manusia Allah, kok setelah jadi manusia disebut Tuhan? Besok minggu saya membagikan bagi saudara. Tuhan menolong saya, memberikan kekuatan untuk banyak belajar. Lah hari ini saya ingin mengajak jemaat Korintus hatinya, ini yang jadi masalah, akar permasalahan jemaat di Korintus. Itu jemaat di Korintus mulai hatinya tertutup bagi Paulus. Padahal sumber kasih karunia, sumber pengajaran kasih karunia itu sebagian besar Yesus nyatakan kepada rasulnya. 155 kata-kata kasih karunia muncul dari tulisan Paulus. Bahkan rasul-rasul yang lain belajar dari tulisan Paulus. Rasul Petrus berkata tulisan-tulisannya susah dipahami, berarti Rasul Petrus pun belajar juga. Lah hari ini jemaat Korintus hatinya tertutup bagi Paulus. Karena saudaraku di sana di jemaat Korintus itu banyak pengajar-pengajar macam itu karena Korintus kan kota besar. Saya ingin mengajak jemaat itu tertutup. Dan akibatnya jemaat Korintus juga tertutup dengan ajaran Paulus. Dia tidak ingin dalami, dia hanya sekedar dengar ya, sekali cukup. Tuhan bisa membuat kecemburuan. Baru kemarin sore kok penemuan rahasia Allah, hubungannya dengan Allah luar biasa. Saya ingin tidak ada jemaat satupun yang ketinggalan. Doa saya adalah semua bertumbuh. Mungkin beberapa saat engkau bisa menunda-nunda, tapi Tuhan akan mengembalikan dengan percepatan ilahi. Katakan amin. Saya ingin mengajak, karena banyaknya pengkhotbah, bingung juga sistem pengajarannya itu membingungkan juga. Saya ingin mengajak saudara, kepada jemaat Korintus yang begitu daging, perpecahan, aku kelompok Apolos, aku kelompok Paulus. Jadi kalau ada jemaat begini, pendeta Petrus mana ada apa-apanya itu loh, pendeta Syiah itu loh hebat. Mengapa tidak Yesus itu yang hebat? Ini adalah orang Kristen daging, saudaraku.
Pendeta yang hebat adalah pendeta yang mengarahkan saudara kepada Yesus. Karena Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Kepada jemaat di Korintus, saya ingin tunjukkan, akhirnya Paulus memberikan sebuah tekanan. Jadi jemaat di Korintus itu mengandalkan diri sendiri, mengandalkan pengkhotbah, hikmat pengkhotbah. Nanti saya lihat solusi yang dari Paulus. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 11 dan 12, "Hei orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Saya ini terbuka, tapi kamu mengapa hatimu mulai tertutup?" Lah otomatis kalau jemaat di Korintus tertutup dengan Paulus, otomatis dia tidak lagi simpati dengan orangnya, tidak lagi mungkin simpati dengan pengajarannya. Mereka mudah tergoda dengan ajaran-ajaran yang baru. Lah hari ini, apa yang Paulus tekankan, 1 Korintus 1 ayat 11 dan 12. "Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus." Mari saya ingin jemaat, fokus saudara hanya satu pribadi, Yesus. Dan kepada jemaat di Korintus, Paulus berkata, akhir tulisan yang kedua, surat yang kedua, 2 Korintus 13 yang kelima, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji," diskualifikasi, tidak memenuhi syarat. Kristus di dalammu. Kepada jemaat Kolose adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi mereka belum menjadikan Kristus Tuhan, ini masalahnya jemaat di Korintus. Tetapi menjadikan dirinya pusat kehidupannya, pusat penggerak, pusat ide, pusat tindakan itu dirinya sendiri. Ini tragedi, saudara kekasih. Hal yang sama juga terjadi dengan jemaat di Galatia. Telah mulai dengan kasih karunia, mengakhiri dengan daging. Paulus memperingatkan hati-hati. Kepada jemaat di Korintus itu Paulus peringatkan bahwa perjalanan bangsa Israel di padang gurun itu untuk peringatan bagimu. Sebagian besar generasi Musa mati di padang gurun dan tidak menggenapi. Saya tidak ingin saudara mati tanpa menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Saudara harus nekat dengan Tuhan. Tuhan, aku tidak mau mati sebelum apa yang Tuhan janjikan tergenapi. Yaitu kepenuhan Yesus akan terpancar mengalir lewat hidup kita. Seluruh kekuatan hikmatnya akan mengalir lewat hidup kita. Kalau Tuhan punya tujuan yang besar, jangan mau yang rendah-rendah, jangan. Saudara harus terus mengalami terobosan demi terobosan rohani yang luar biasa. Saya melihat banyak kali fenomena yang terjadi. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat 1 Korintus 10 ini. "Tetapi sungguh demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka." Mereka itu bangsa Israel di padang gurun. "Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati dibakut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh. Dan dituliskannya untuk menjadi peringatan bagi kita
yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kita zaman akhir itu dimulai lewat kematian kebangkitan Kristus 2000 tahun yang lalu. Jadi ini sangat relevan untuk kita hati-hati. Bangsa Israel di padang gurun itu adalah seperti umat dalam kedagingan. Dia tidak bergantung firman bahwa Tuhan berkuasa membawa mereka masuk tanah Kanaan. Pikirannya hanyalah mentimun, seledri, ya, bengkoang yang ada di Mesir, daging yang ada di Mesir. Dia tidak mengerti bahwa tanah Kanaan itu penuh susu dan madu. Lah janji Tuhan di mana saudara akan menyatakan citra Kristus. Sukacitamu menjadi penuh, damai sejahteramu menjadi penuh. Dan dunia tidak bisa memperoleh hal-hal ini kecuali saudara membagikannya. Saya melihat ini gambaran. Jadi kalau saudara secara waktu tidak bertumbuh, ya, masih berpusat diri sendiri, mengandalkan diri sendiri, waspadalah. Waspadalah. Ini sebuah peringatan yang mungkin keras. Lebih baik saudara ditegur oleh Tuhan lewat firman-Nya daripada engkau ditegur lewat masalah hidup. Daripada engkau ditegur lewat kesulitan. Tidak boleh engkau ditegur karena saudara keras hati, Tuhan menarik perhatian. Dan masalah ini terjadi dengan orang yang dekat dengan saudara. Orang yang ada di dalam hatimu, sehingga engkau punya mata tertumpah oleh banyaknya air mata. Tuhan menarik perhatian. Tapi kalau hari ini ya Tuhan, saya salah. Saya ini, walaupun saya ini pintar, tapi di hadapan Allah bodoh. Karena hikmat dunia itu adalah kebutuhan bagi Allah untuk mengenal Dia. Untuk bertumbuh secara rohani ini penting. Dan berbuah adalah jadikan Yesus Tuhan, katakan amin. Dan juru selamat. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati sebagai juru selamat, maka kamu akan diselamatkan. Saya ingin mengajak, kau harus percaya Yesus Tuhan, kurios, penguasa. Yang hari Minggu kalau Tuhan izinkan saya ingin jelaskan tuntas. Mengapa Allah menjadikan Yesus Tuhan? Apa maknanya bagi kita? Hari ini Yesus sebagai juru selamat, banyak anak-anak Tuhan hanya tinggal di dalam posisi menerima Yesus sebagai juru selamat. Yes, menerima Yesus sebagai juru selamat penuh anugerah, di mana Dia mati bagi kita, dosa kita diampuni, kita dibenarkan, disucikan, dikuduskan. Itu adalah korban Yesus. Yes, tapi ingat Yesus juga Tuhan. Tuhan, penguasa yang harus saudara taati. Ini yang kekurangan saya berdoa supaya Tuhan menyingkapkan mata hati saudara. Sehingga kau melihat Yesus Tuhan. Tanpa sadar kita menjadikan diri kita Tuhan. Tuhan itu artinya Dia penggerak hidup kita. Dia pemotivasi hidup kita, pendorong. Dia tujuan hidup kita, Dia yang menguatkan. Dia sumber penggerak, sumber inspirasi, sumber kebenaran itu Dia yang ada dalam hidup kita. Tapi tanpa sadar saudara seolah begini, hei Yesus kau tidak berguna, sekarang saya ingin hidup dengan kekuatanku. Aku pintar kok, otakku bagus kok, aku bisa kok. Oke, itu kalau saya bahasakan seperti itu. Aku tidak butuh engkau Tuhan. Nanti kalau aku butuh datang. Tapi kalau tidak, aku ini bisa kok. Walaupun kau merasa bisa, merasa sanggup, tempatkan hidupmu di hadapan Allah. Tuhan, aku ini nothing, bukan siapa-siapa di luar engkau. Tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun saudara merasa kuat, merasa hebat, merasa pintar, itu tidak berguna. Hikmat dunia itu justru menjadi kebodohan di hadapan Tuhan. Jadikan Yesus Tuhan.
Saya ingin mengajak saudara hari ini untuk melihat Matius pasal yang ke-6, jadikan Yesus Tuhan. Saingan Tuhan itu mamon, nanti saya ingin menjelaskan apa arti mamon. Yesus berkata dengan tegas, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon. Mamon itu dipersonifikasikan. Seperti seolah-olah pribadi menjadi tuan, penguasa, pengontrol. Jadi hidup saudara itu menjadi perebutan yang hebat. Antara roh Tuhan yang bekerja ingin memiliki hidup saudara menjadikan Yesus Tuhan. Tapi iblis memakai mamon. Ingin mengendalikan hidup saudara. Saya ingin menjelaskan, tadi saya coba buka, saudara kekasih, mamon dalam Alkitab, di dalam kamus Alkitab, mamon, kekayaan berasal dari bahasa Aram, Amona. Jadi, mamon itu berarti rumah harta benda, kekayaan, sehingga kata tersebut dipakai juga untuk mempribadikan kekayaan sebagaimana tersebut dalam Matius tadi. Jadi, di balik kekayaan ini, kekayaan itu seperti pribadi yang mengontrol hidup kita. Ada persaingan yang hebat antara kekayaan dan Tuhan. Dan Tuhan dengan tegas, jadikan engkau Tuhan, Yesus Tuhan, atau Mamon sebagai Tuhan. Tidak bisa kita separuh-separuh. Mamon dalam kamus Browning itu adalah kata Aram. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama mamon. Kata itu mempunyai arti merendahkan, mencari keuntungan secara tidak benar, keserakahan yang menguasai seseorang, ganti pelayanan kepada Allah. Mari, siapa yang menjadi Tuhan saudara? Ini baru, sebelum ini jelas, kok tidak bisa bertumbuh. Hari Minggu kemarin saya bagikan, kalau yang menjadi Tuhan itu mamon, saya ingin tunjukkan dulu, supaya saudara bisa mengerti. Ya. Matius 22. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ketika dia melihat uang itu gambar siapa? Ada Kaisar, berikan kepada Kaisar. Itu artinya kalau penerapan kita itu pajak. Ya. Jangan pelit dengan pajak, ya sudah itu, saya percaya Tuhan akan memberkati. Ya. Tapi juga yang milik Tuhan kembalikan ke Tuhan. Saya bicara lagi, saya tekankan perpuluhan. Kalau ini belum tuntas, jangan harap bertumbuh. Jangan harap sudah bertumbuh. Kemarin di Demak saya katakan, ada orang yang pintar hitung-hitungan matikan tanpa sadar dikuasai hikmat dunia. Saya kalau perpuluhan itu bisa sekian puluh juta. Untuk mengurangi rasa bersalah, saya ingin bersosial di gereja. Bantu ini, bantu itu. Tapi dalam hitung-hitungan yang kita bantu untuk gereja sama perpuluhan, itu ternyata banyak perpuluhan. Makanya eman-eman, ini dikuasai oleh roh mamon. Tidak mungkin saudara bisa bertumbuh total tanpa engkau menjadikan Yesus Tuhan. Pak Petrus bicara uang apa kekurangan? Saya bukan orang yang kekurangan. Saya tahu apa itu kelimpahan. Saya tahu apa itu kekurangan. Dan saya bukti hidup. Allah menolong tepat pada waktunya. Saya ingin mengajak saudara. Lah saya di sini ada satu kesaksian.
tentang perpuluhan. Ini, jadi kalau saudara punya kesaksian tentang kasih karunia, kemarin kesaksiannya Yeni Sari menjadi berkat bagi yang lain. Di sini kesaksian Naomi, yaitu istrinya Mas Parit. Dia setia dulu dengan perpuluhan, setia. Akhirnya terjadi ujian berat. Ternyata ada masalah keuangan sampai pinjam 500 miliar. Bersaksi. Wah, cukup mengguncang. Tapi karena setiap perpuluhan Tuhan campur tangan. Tuhan campur tangan, Tuhan campur tangan, Tuhan campur tangan. Hari-hari ini dia bersaksi tinggal 20 juta dari 500 miliar. Kalau diukur dari gaji, tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ini hutang 500 miliar, ini bukan uang yang kecil, tinggal 20 juta. Lah yang saya tertarik begini, akan tetapi 3 bulan terakhir ini saya tidak memberikan perpuluhan seperti biasanya. Entah kenapa saya menunda perpuluhan dan saya merasakan bahwa uang saya cepat habis karena banyak pelalang pelahap. Dan hati saya tidak damai sejahtera. Memang betul adanya seperti apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan sendiri yang menghardik bagi saya belalang pelahap ketika saya taat memberi perpuluhan. Hal ini membuat saya semakin meyakini bahwa semua berkat itu datangnya dari Tuhan. Tapi ini menentukan kau bertumbuh atau tidak. Karena kalau engkau menjadikan mamon itu Tuhan, itu engkau memberikan peluang bagi iblis bekerja. Dan akhirnya sudah tahu, dia leluasa mengontrol emosi saudara. Dia leluasa mengontrol situasi saudara. Seolah-olah setan itu semaunya untuk membuat masalah dalam hidup saudara. Karena dia sudah berikan tempat. Waduh, kalau aku tahu khotbah begini lebih baik tidak usah datang tadi. Kok ya aku mau perutku tidak sakit ya. Oh, saya ini hanya untuk kebaikan saudara. Ya. Untuk kebaikan saudara. Supaya saudara betul-betul berkelimpahan dalam segala perkara. Itu janji Tuhan. Ya. Dan saya bersyukur Dr. Yuniarti mengubarkan kepada kaum wanita, karena wanita ini pemegang ekonomi. Ibu-ibu, kok yang pegang ekonomi loh? Ada yang perpuluhan diberikan kepada gereja lain dan lain sebagainya. Engkau harus memberikan perpuluhan di tempat di mana engkau bertumbuh secara rohani. Katakan amin. Ada orang dulu yang memberi perpuluhan itu sesuka sendiri. Berikan hamba Tuhan A, B, C. Ini adalah ketidaktaatan saja. Belajarlah taat. Saya juga tidak menghitung perpuluhan saudara. Saya tidak juga menghitung-hitung. Enggak. Semua diatur oleh bendahara. Tapi Tuhan membawa saya, ini loh nak, kalau ingin tegas, bertumbuh, siapa yang menjadi Tuhan kita? Jadikan Yesus Tuhan. Maka Tuhan akan buat sukacitamu penuh, damai sejahteramu penuh, dan engkau bukan orang yang sedang mencari pelarian. Untuk mencari sukacita dari dunia itu pelarian, saudara. Ya, untuk menjadi sukacita dari apapun itu pelarian semua. Tuhan berkata supaya sukacitaku ada pada kamu, damai sejahteraku ada pada kamu dan menjadi penuh. Percaya itu. Tapi kalau saudara belum menjadikan Yesus Tuhan, tapi mamon Tuhan, ya saudara duniawi. Atau saya khawatir, atau iman saudara tidak jelas. Iman kita harusnya kepada Yesus Tuhan. Bukan kepada Yesus plus mamon. Haleluya. Sengaja saya diamkan biar suasana lebih tegang rasanya. Nah, saya berbelas kasih kok saudara. Saya berbelas kasih. Yesus itu Tuhan. Yes lah, saya ingin menjelaskan supaya saudara bisa menangkap. Oke. Jangan jadikan diri sendiri sebagai Tuhan. Jadikan Yesus Tuhan.
Makanya saudara dan saya harus menyangkal diri. Dan sampai titik engkau dibimbing oleh Roh Tuhan. Makanya sebelum beribadah, berdoalah, Roh Tuhan, aku merendahkan diri ya Bapa, biar aku dapat menangkap. Jangan saudara ke gereja sudah punya filter. Toh? Begitu saya bicara perpuluhan, ya toh, Pak Petrus ngomong duit. Yesus tuh bicara uang lebih banyak dari saya khotbahnya. Saya ingin dengan rendah hati engkau bisa menangkap. Sehingga jangan saudara pikir, saudara harus paham, keputusan yang saudara ambil berdasarkan nalar pendapat saudara, itu diizinkan Tuhan. Alkitab Perjanjian Lama dengan jelas, Tuhan membuat hati Fir'aun keras. Bukan Tuhan jahat, Tuhan tarik anugerahnya, sehingga Tuhan bilang gini, Fir'aun udah lakukan semua sendiri. Dan tujuannya adalah supaya dunia tahu dengan kekerasan hati Fir'aun, Allah hukum supaya dunia tahu bahwa Allah lebih berkuasa dari apapun. Allah bisa memakai segala perkara untuk menyatakan kemuliaannya. Tapi bagi Fir'aun dia tidak mengerti di balik layar itu Allah menarik anugerahnya. Kalau anugerah Tuhan ditarik dari saudara, Allah biarkan kau mengambil keputusan lewat pendapat saudara, kemauan saudara. Wah, itu bahaya saudaraku. Jadi kalau hari ini kau dengar khotbah dan kau menangkap semua rintangan yang ada di dalam benak pikiran saudara tersingkap, engkau menangkap, itu namanya anugerah. Itu masih ada harapan yang baik. Sehingga saudara dan saya sekarang menjadikan Yesus Tuhan. Kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu menyangkal mencari kehormatan bagi diri sendiri, menyangkal kehendak diri, menyangkal kekuatan diri seolah-olah saudara itu rasanya kuat di hadapan Allah. Sadarlah Tuhan, aku di luar engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Itu menyangkal diri. Kembali, jangan jadi mamon. Sebagai Tuhan, kembalikan apa yang jadi milik Tuhan kepada Tuhan, yang jadi milik negara pajak, kembalikan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan itu bisa memberkati melipat kali gandakan. Dulu kita adalah hamba dosa, yes. Tetapi sekarang adalah hamba Kristus. Mari kita tanggalkan itu semuanya. Ketika saudara bertindak seperti ini, baru saudara artinya menjadikan Yesus Tuhan. Jadi sekarang ini jangan sampai pemahaman kita keliru. Kita pikir kekristenan adalah untuk mencari kenyamanan, keenakan di dalam perasaan. Pokoknya kalau aku bisa menyanyi, aku bisa merasakan hadirat Tuhan, oh itu sudah luar biasa. Pertanyaannya, itu hadirat Tuhan atau perasaan manusiawi? Jadi saya ingin ajak saudara betul-betul hari ini. Yes Tuhan. Jadi kita bukan main perasaan hadirat Allah. Yang mengerikan, saudara bisa menikmati hadirat Allah sementara engkau tidak menjadikan Yesus Tuhan dalam langkah-langkahmu. Pujian tadi bagus loh. Langkah-langkahku Tuhan biarlah seirama dengan firman-Mu. Oh itu bagus sekali. Ya. Itu luar biasa. Jadi mari kita mau melihat sesuatu yang palsu. Kita harus memikir hadirat Allah itu adalah hadirat yang kudus, bekerja dalam kudusan dan kebenaran. Awas ya, saya tidak marah-marah loh. Aku kalau minggu marah nanti sempat mati, darah tinggi enggak. Aku tidak marah loh. Cuma ngasih tahu. Saya tahu ada yang berdoa begini, Tuhan biar rohmu menghentikan khotbahnya Pak Petrus cepat selesai. Apa jawaban Tuhan? Nih. Kebenaran Injil kasih karunia adalah kebenaran yang sangat sederhana. Hari ini kebenaran itu sangat sederhana. Apa itu? Kebenaran Injil kasih karunia itu sangat sederhana. Tuhan yang melakukan segala-galanya.
Tuhan akan bekerja di dalam saudara untuk semua yang berkenan di hadapan Bapa. Katakan amin. Roh Tuhan akan bekerja untuk semua yang berkenan di hadapan Allah. Pekerjaan besarmu adalah percaya Tuhan yang di dalam saudara lewat rohnya akan mengerjakan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kuasa Tuhan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kuasa yang sama akan mengubah engkau dari yang duniawi menjadi rohani. Dia sanggup, asal engkau percaya. Asal engkau percaya. Asal saudara percaya. Pekerjaan besar kita percaya. Ketika saudara menaruh iman pada Tuhan, berarti engkau sedang memberikan kesempatan Tuhan bekerja di dalam saudara. Menggenapi apa yang dia janjikan. Tapi betapa hebatnya kuasa tidak percaya. Ketika kau tidak percaya, engkau menghentikan Tuhan bekerja. Menghentikan dia menggenapi janjinya. Di tempat ini saya berdoa. Yang bekerja, yang melayani. Semua pasti datang di roh. Saya doakan siang dan malam. Ya. Tahu-tahu anak saya Noni bilang pada istri saya, "Mah, nanti itu di depan itu, saudaraku, bukan got, taman itu nanti saya panggilkan tukang saya yang biayai." Dia mulai punya hati. Saya bersyukur ini anugerah. Pelayanan-pelayanan yang kau berikan untuk Tuhan itu anugerah. Jangan menyanyiakan anugerah Tuhan. Haleluya. Berikan hari ini Tuhan kesempatan. Engkau bisa gagal, tapi Tuhan tidak akan pernah gagal. Mungkin engkau sudah kehilangan waktu yang tersia-sia. Engkau menyanyiakan anugerah. Ketika saudara membuka hati pada pagi hari ini, Tuhan akan bawa percepatan yang luar biasa. Bawa percepatan yang luar biasa, dan saya yakin saudara dan saya semuanya akan memiliki level yang sama, berjalan bersama, beriringan. Wah, luar biasa. Coba seandainya ini sebuah barisan tuh, barisan rombongan. Ada yang saya ajak ke simpang 7 di situ. Yang satu di sini, yang satu ada di Mbae, yang satu ada. Wah, itu kan tidak seirama. Saya ingin kita seirama. Karena apa? Yang bekerja Tuhan, bukan yang bekerja kita. Ya. Jadi mari hari ini, ketika masih ada iri hati, perselisihan, permusuhan, dan semuanya, oh Tuhan, aku masih daging, aku minta ampun, aku merendahkan hati, dan saya percaya Tuhan penuh kemurahan, mengampuni saudara, dan Tuhan akan mengangkat hidupmu kembali. Tuhan menolong pemain musik untuk naikkan pujian, kita naikkan pujian tadi. Bertindaklah dengan iman. Ketika kau berkata, Tuhan, aku keluar dari gereja ini, Engkau mengubah total hidupku. Dan Tuhan berkata, jadilah seperti iman. Engkau sudah memberikan kesempatan Tuhan mengubah dari dalam. Terima kasih Bapa. Kami percaya ketika kami menaruh iman kepada Tuhan, kami sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya Tuhan bekerja. Tuhan menggenapi apapun yang Tuhan janjikan. Dan kami memiliki imannya Abraham, Allah sanggup menggenapkan apa yang ia janjikan. Walaupun secara manusia itu mustahil, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan jiwamu hari ini biarlah penuh dengan sukacita. Percayalah, bukan engkau yang berusaha berubah, Tuhan yang mengubah saudara. Tuhan yang mengubah engkau dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Bersukacitalah, jiwamu penuh dengan glory pada pagi hari ini. Angkat tangan saudara, pulanglah engkau bersama dengan Tuhan. Engkau dibuat Tuhan berhasil dalam segala perkara. Pulanglah dengan sukacita di dalam berkat Bapa, kasih yang Kristus dan pertolongan yang kudus menyertai saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya.